Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai celah-celah peraturan perpajakan atau loopholes dan transaksi perusahaan grey area. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Pipin Nurcahyati, kemudian ada Titik Kurniawati, dan juga Valencia Sucita. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari loopholes. Loophole sendiri merupakan jalan keluar yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Dalam kasus penghindaran pajak, wajib pajak memanfaatkan loopholes dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Wajib pajak dapat mengecilkan beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan loopholes secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Ada beberapa contoh kasus pemanfaatan celah peraturan perpajakan yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama untuk kasus hibah, sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari 1 derajat akan dikecualikan dari objek pajak. Sebagai contoh, seorang kakek yang memberikan harta hibahan berupa tanah dan bangunan kepada cucunya. Nah, berdasarkan hukum yang berlaku, hibahan ini akan dianggap sebagai objek pajak. Karena penerima hibah bukan merupakan garis keturunan lurus 1 derajat. Oleh karena itu, untuk menghindari pembebanan pajak pada hibahan ini, pemberi hibahan dapat memanfaatkan celah dari ketentuan pajak yang sudah ada. Misalnya dengan memberikan tanah dan bangunan tersebut kepada anak kandung dari kakek untuk mematuhi bagian dari garis keturunan lurus 1 derajat. Kemudian setelah itu, tanah dan bangunan dapat dihibahkan sekali lagi dari anak ke cucu sang kakek yang merupakan penerima hibahan yang sebenarnya. Celah peraturan perpajakan lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk meringankan beban pajak ialah dengan melakukan pinjaman dalam nominal besar ke bank. Nah, ketika wajib pajak menerima pinjaman dengan nominal yang besar, secara otomatis bunga yang diberikan akan proporsional dengan total pinjaman yang didapat. Wajib pajak kemudian membebankan bunga pinjaman tadi dalam laporan keuangan fiskal. Namun, pinjaman tersebut tidak tercatat dalam penambahan modal, sehingga penjualan tidak berkembang dan keuntungan tidak bertambah. Dengan keuntungan yang kecil, maka wajib pajak bisa menghindari pembebanan pajak yang signifikan, sehingga banyak yang melakukan penghindaran pajak dengan metode ini. Atau bisa juga dengan memanfaatkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2008. Kabarnya cukup banyak pengusaha yang menyalahgunakan ketentuan ini karena tidak ingin membayarkan pajak penghasilannya. Seperti yang diketahui, kebijakan ini mengharuskan pengusaha UMKM membayar pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bisnisnya. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, pengusaha-pengusaha tersebut akan memecah laporan keuangan badan dan juga usaha pribadi agar peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah. Sehingga tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas usahanya itu adalah 0,5% saja. Untuk selanjutnya yaitu pengertian gray area. Apa itu gray area perpajakan? Gray area perpajakan adalah keadaan transaksi atau kejadian yang dicurigai atau diindikasikan akan terekspos oleh peraturan perpajakan. Akan tetapi, tidak ada peraturan perpajakan yang berlaku saat ini yang bisa diterapkan terhadap hal tersebut. Gray area perpajakan dapat terjadi pada aturan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak penghasilan atau PPh, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam konteks perpajakan, gray area memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama yaitu keadaan atau transaksi yang sebenarnya terekspos pajak, akan tetapi tidak ada aturan yang mengaturnya. Yang kedua, ada aturan tapi tidak jelas karena tidak lengkap, tidak implementatif, berbeda antara aturan dengan praktek. Yang ketiga, ada aturan tapi jumlahnya lebih dari satu sehingga mengakibatkan terjadinya kesimpang siuran dan perbedaan pemahaman peraturan.
Grey area perpajakan sering memunculkan perbedaan persepsi antara satu pihak dengan pihak lain. Misalnya, antara otoritas pajak dengan pembayar pajak, antara pembayar pajak dengan pembayar pajak itu sendiri, atau bahkan di antara sesama pihak di dalam otoritas pajak. Yang mana dari kondisi itu akan berpeluang merugikan salah satu di antara beberapa pihak terkait. Baik, saya Titik Kurniawati, NIM 630301935 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Valencia, yaitu slide selanjutnya yaitu penyebab kemunculan grey area dalam perpajakan. Penyebab munculnya itu yang pertama, ketiadaan ketentuan yang semestinya mengatur suatu permasalahan sehingga memunculkan berbagai persepsi atau interpretasi dan penafsiran. Dan yang kedua yaitu peraturan yang ada tidak jelas dan tidak pasti. Yang ketiga, peraturan yang ada berlebih atau saling tumpang tindih. Yang keempat, perbedaan kepentingan dan penafsiran antara pembayar pajak dan otoritas pajak. Dan yang kelima yaitu perbedaan kepentingan dan penafsiran di antara pembayar pajak. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kepentingan dan penafsiran di antara berbagai pihak di dalam otoritas pajak. Slide selanjutnya yaitu strategi tax planning dalam menghadapi grey area perpajakan. Strategi yang pertama yaitu tax saving. Tax saving ini merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya dari tax saving ini adalah perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Yang kedua yaitu tax avoidance. Tax avoidance ini merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contoh dari tax avoidance ini yaitu perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku. Perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan. Sanksinya yaitu berupa yang pertama, sanksi administrasi yang berbentuk denda, bunga, atau kenaikan. Yang kedua yaitu sanksi pidana yang berbentuk pidana atau kurungan. Di slide selanjutnya yaitu ada strategi menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Nah, dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Strategi yang terakhir yaitu mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya yaitu pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 23 atas penghasilan jasa atau sewa, dan contoh yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi yang akan kami lanjutkan di grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.